yang akan memberikan firman pada pagi hari ini. Karena Engkau dapat memberikan hikmat sehingga apapun yang ingin Engkau sampaikan kepada kami dapat disampaikan melalui ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang mau sambung firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, sebelum kita menaikkan firman Tuhan, kita akan melakukan turun persembahan yang pertama dalam pujian yang berkata, biar gunung menyanyi. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dalam Rut pasal 2. Mari kita panggil, jadi kita membaca ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama baca. Rut pasal 2.
Hakim-Hakim Rut, Ulangan Hakim-Hakim Rut. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut berbuat mohon untuk berkata kepadanya, biarkanlah aku pergi ke ladang menunggu lain lagi orang yang merawat kepadaku. Dan sabda Naomi, pergilah dia harus sampai ke ladang dan menunggu lain lagi kebetulan ia berkata Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem, ia berkata kepada pemilik itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Lalu mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Boleh bilang dulu ya. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan yang indah. Kalau 2 minggu lalu saya khotbah pasal 1, dan itu pun belum semua yang bisa saya khotbahkan karena tahukah saudara, khotbah ini pertama saya sampaikan di Telak 4 Maret tahun 1990. Jadi bayangkan berapa puluh tahun lalu. Dan saudara-saudara, saya bersyukur karena boleh Tuhan gerakkan lagi untuk melihat dan mendapatkan konsep-konsep yang lama, dan saya menyadari bahwa firman Allah sungguh luar biasa. Boleh bilang haleluya? Saya sudah bicara pasal 1. Saudara sudah tahu siapa Naomi itu. Naomi pergi ke Moab dan bersama suaminya dan anaknya 2 laki-laki pulang semasa diri bersama anak mantu 1 orang. Anak mantu yang 1 suruh pulang. Jadi ada pergi 4 orang, pulang 2 orang. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, saya bersyukur karena saya boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah lagu. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau menjatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan pikiran, upahmu besar di surga, kekal jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan pikiran, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, sekarang ini saya baca lihat di televisi di HP, banyak pendeta-pendeta yang menyanyikan lagu-lagu tua lagi. Orang bikin semacam live
Saya bilang, kenapa baru sekarang? Sedang Taurat ditunak saudara dulu. Salah satunya ini lagu ini, saudara. Saya bersyukur karena saya masih ingat ada satu kalimat di kalimat kedua, sambungan kalimat kedua yang saya lupa. Saya tanya kepada teman saya, dia bilang, oh begitu, oh iya. Jadi saudara-saudara bayangkan. Jadi, mari kita berpikir tentang keadaan itu. Para pendeta kurang berpikir itu hal-hal yang hebat-hebat, tetapi ternyata semua hebat. Alkitab kita luar biasa. Boleh bilang haleluya? Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut jelai di belakang orang yang murah hati padaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara-saudara, coba lihat ayat 22 pasal 1. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi saudara-saudara, musim menuai jelai sekitar bulan Juli kan salah, Agustus. Jelai dulu, baru gandum. Mari kita membaca pasal 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Jadi jelai dulu dipungut, lalu gandumnya. Saudara-saudara, mari kita membaca apa itu jelai. Kita membaca Wahyu pasalnya yang ke 6 kalau salah. Pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum, satu cupak gandum, sedinar harganya. Satu cupak itu makan orang satu hari, satu keluarga lah. Jadi kerja satu hari, makan satu hari. Dan 3 cupak jelai, satu cupak gandum sama harganya dengan 3 cupak jelai. Saudara, jelai itu adalah tanaman yang lebih dahulu dipanen, saudara, sebelum memanen gandum. Jadi 3 cupak jelai sedinar, tetapi nilainya dan kualitasnya lebih rendah dari gandum, dan 1:3 dan sama harganya. Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa Tuhan itu memberi hal-hal yang kelihatan remeh-temeh pertama-tama, tetapi saudara-saudara, kalau kita setia, maka Tuhan pasti memberkati. Boleh bilang haleluya? Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah. Jadi datang langsung dia bilang, kita pergi bangku bukan sesulai. Saudara-saudara, jadi saudara boleh bayangkan, hendak istirahat. Pergilah ia, lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Di sana ada kebiasaan, saudara-saudara, kalau menyabit jelai, maka yang tak tinggal, yang tak diambil, tak tinggal. Soalnya diambil, saudara-saudara, kalau orang di gunung Bapete, Cingke, maka yang tak tinggal sudah diambil. Tapi sekarang orang di Cingke lagi. Saudara-saudara, karena apa? Saudara, kondisi sudah sedemikian parah. Saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, kondisi sudah sedemikian parah. Tetapi mari kita berpikir,
Dia kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara-saudara, kebetulan. Jadi tidak disangka-sangka dia pergi di Boas ladang besar, saudara-saudara. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyanyi di tempat itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saudara-saudara, mari saya berpikir, mari orang bercerita. Kalau bos datang, yang lebih dulu bicara siapa? Tentu DP bawahan selamat datang bos. Biasanya begitu, saudara-saudara. Tetapi yang datang ini, yang bos datang, bos lebih dulu bicara, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saudara boleh bayangkan orang ini, dia betul-betul orang yang baik Allah. Dan perkataannya adalah perkataan yang benar. Dan apa jawaban para pekerjanya? Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, di Alkitab berkata, saudara-saudara, mari kita membaca Yohanes. Saya sebenarnya ada Yohanes 4. Mari kita baca dulu Yohanes 4 ayat 36 dulu. Sekarang juga penuai telah 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku dialah melakukan kehendak Dia yang mengurus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepada, melihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menuai dan yang lain menuai, seorang menabur yang lain menuai. Aku menguruskan untuk menuai apa yang kamu tidak usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang menghentikan usaha mereka. Saudara-saudara, memang benar para penabur atau pekerja lebih dahulu lain dengan orang yang datang menuai. Boleh bilang haleluya? Bukan babajar dan bekerja lain dengan orang yang datang, saudara. Jadi mari kita berpikir dengan benar. Tetapi saudara-saudara, mari kita membaca Matius pasal 9. Baca dulu Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-36 sahabat. Melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bertumbal. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Haleluya. Lo boleh bilang haleluya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerjanya itu. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Mari kita melihat keadaan. Saudara-saudara, banyak tuaian, tetapi tenaga kita pendek. Tangan kita pendek lah itu. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Mari saudara-saudara, kita melihat. Tetapi apa yang dikatakan dalam tempat, diberkatilah orang yang bekerja di ladang Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara-saudara, dan orang-orang yang bekerja di situ diberkati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Mari, saya membaca Rut pasal 2 ayat 5 sampai 7. Lalu kata Boas kepada bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Dia tuju
Tadi ya bujang yang mengawasi penyabit itu, rupanya ada yang mengawasi, ada yang bekerja, ada yang mengawasi. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara-saudara, saya diminta untuk khotbah di Fresh. Ada dia kasih judul rajinlah bekerja. Sebenarnya saya tidak mau pergi, saudara-saudara, karena kalau khotbah jangan suruh itu bersifat esgesa. Artinya kepentingannya diambil Alkitab untuk bicara, jangan. Tetapi ketika saya bilang kita senang kita dapat membaca ini, saudara-saudara, dari pagi sampai sekarang seketika pun tidak berhenti. Saya ingat, saudara-saudara, orang-orang yang Tuhan panggil melayani adalah orang-orang yang rajin. Tetapi ada juga yang malas, dan yang malas itu hamba-hamba yang malas. Tetapi yang berhasil dan yang rajin, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Saudara-saudara, para murid adalah orang-orang yang sementara bekerja ketika Tuhan datang. Boleh bilang haleluya? Rasul Paulus bekerja luar biasa, saudara-saudara. Banyak mereka, saudara-saudara. Kalau saudara membaca apa yang saya pernah sampaikan, saudara-saudara, mereka semua adalah pekerja-pekerja. Dan jangan berkata kita pendeta yang boleh kerja ini. Nah, saya bersyukur melihat di HP, saudara, penyampaian dari hamba-hamba Tuhan yang kerja di daerah-daerah yang susah. Dia bilang, orang Bataran macam-macam, saudara-saudara, Bataran lincah, Bataran ada lincah tinggi, ada tuh macam-macam. Saudara, ingat baik-baik, saya tergerak hati untuk melanjutkan khotbah saya ketika 2 minggu lalu kita bertamu-tamu datang. Kita bisa lihat orang mau datang, saudara-saudara, mau ajak saya ikut orang kampanye calon ketua RT. Tetapi orang datang di rumah, kita bisa tunjuk orang. Kita sementara kupas kelapa. Kok orang datang? Kok satu-satu mulai mencoba. Bilang ini payah ini, itu satu bagus. Terus kita terlalu tak lihat. Masuk, lalu saya cerita dari saudara. Saya arahkan mereka kepada pekerjaan dan kebenaran firman Allah, bukan kepada kampanye. Dan kemudian mereka makan di rumah lama, saudara. Baca kita firman Allah, pulang kita keselian dulu, kita tanaman-tanaman. Dorang foto. Foto di tanaman-tanaman, saudara. Dan saya berkata kepada mereka, pulanglah dengan tenang. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita rajin seperti Rut ini. Dari begitu dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun dia tidak berhenti. Saudara-saudara, saya berpikir-pikir, mengapa orang ini luar biasa? Tapi memang ada yang luar biasa. Ada orang yang santai. Tetapi saudara-saudara, memang ketika saya diminta khotbah, saya bilang itu teori-teori pekerjaan begitu banyak. Ada orang yang harus kerja berat, ada orang yang kerja setengah ringan, setengah berat, ada orang yang kerja pakai otaknya. Tetapi mesti kerja yang keras. Boleh bilang haleluya? Justru orang yang kerja pakai otaknya itu, dia tidak bisa tidur, saudara, karena berpikir bagaimana caranya dan apa jalan keluar setiap persoalan. Dan saya pernah belajar, saudara, kita sudah tahu kemari apa DP tingkatan-tingkatan. Dan Alkitab kita sudah bicara itu.
Boleh bilang amin? Para raja yang baik bekerja, para panglima bekerja, para guru bekerja, para tuan bekerja. Saudara-saudara, ingat baik-baik, sudah diajarkan. Dan kita jangan malas di rumah. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya percaya kalau kita baca Alkitab baik-baik, saudara-saudara, kita akan menyadari bahwa memang, saudara-saudara, kalau orang nak kerja tak bisa makan. Alkitab sudah bilang jangan nak kerja tidak makan. Saudara-saudara, saya bilang di Fresh, kita sebenarnya tidak mau datang. Cuma ketika kita baca ini, boleh so bilang lebih dulu. Jadi kita mesti khotbah eisegesis, bukan eksegesis dari dalam keluar, tapi mesti khotbah eisegesis. Tapi kita tidak khotbah begitu, kita baca tuh ayat-ayat, saudara, lalu kita bicara itu, saudara. Saya mesti bicara eisegesis. Saya kasih contoh, para muridnya tidak ada yang tidak bekerja ketika Tuhan panggil. Boleh bilang haleluya? Paulus bekerja dan banyak, saudara-saudara. Memang ada yang malas, tetapi Tuhan buang orang. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, kalau kita bekerja, kita pasti dapat makan. Saudara-saudara, kondisi kita sekarang ini sedang berat, terus terang. Tetapi saya bersyukur karena kita di jemaat tidak ada yang kelaparan. Jemaat semua dalam keadaan yang baik, saudara-saudara. Saya terus terang sebagai seorang hamba Tuhan berpikir untuk kesejahteraan. Tetapi saya menyadari ini, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara, kita jangan kendor untuk bekerja. Boleh bilang haleluya? Memang Alkitab sudah bilang, yang tidak kerja tidak makan, saudara-saudara. Mari saya membaca di mana tuh ayat tidak kerja dan makan. 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang 10. 2 Tesalonika, bukan 1 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3 10. Sebab itu juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, memang orang mesti bekerja. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka memang dia punya tugas bekerja. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita maju dulu. Saudara-saudara, jadi dalam hal ini, saudara-saudara, Ruth bekerja dengan baik. Mari kita membaca, saudara-saudara, Amsal 22. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi saya sudah bilang, saudara, orang-orang yang ada tingkat-tingkat pekerjaan, dan saudara, ada orang yang pintar dan banyak ilmu, tapi malas, tidak mau berhasil. Tapi orang yang cakap itu artinya dia pintar dan rajin, dan dia bekerja dengan orang-orang yang hebat. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, mari saya suka supaya semua jemaat, saudara-saudara, memiliki ini, wawasan ini, supaya kita boleh hidup dengan baik. Jangan kita tinggal diam. Kasihan coba gini, Pak, jadi juga gitu. Celaka, saudara-saudara. Mari kita bekerja, saudara-saudara. Saya mendengar seorang ibu bilang pada suaminya, kita orang ada panggil bekerja di
sapu. Dan saya bersyukur karena ya Tuhan tolong. Dan saya percaya, saudara, ini adalah anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara, mari kita bekerja dengan rajin. Pada zaman sekarang, saudara-saudara, kalau kita tidak bekerja dengan rajin, maka kita akan payah, saudara. Kita harus bekerja rajin, setia. Boleh bilang amin? Nah, mari saya membaca terus. Filipi pasal 2. Saya membaca firman lama saya. Filipi pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan 4. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Jadi orang kalau kerja jangan bawa buku soto atau dengan sombong. Boleh bilang haleluya? Hendaklah rendah hati, saudara. Melainkan dengan rendah hati, dan masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, biar orang menganggap orang lebih dari orang dari orang, tetapi orang menunjukkan bahwa orang memang ada kerja dan pasti ada penghargaan dari orang-orang. Boleh bilang haleluya? Ayat berikutnya, jangan seorang memikirkan dirinya sendiri saja dan jangan egois. Saudara, mari kita hidup dengan benar. Alkitab kita mengajar hal-hal yang indah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, orang yang bernama Ruth ini mendapat perhatian dari pemimpin, dari pemilik. Mari saya membaca pasal 8. Ruth pasal 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth. Sesudah dapat keterangan bahwa Ruth itu kerja dari pagi sampai sekarang tidak berhenti. Saudara, luar biasa. Kalau kita mendapatkan teman hidup seperti itu, enak susah begitu. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Nah, mari saya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memudelai ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Saudara-saudara, ini adalah panggilan, kesempatan. Tidak usah pergi di mana-mana, tinggal di sini. Boleh bilang haleluya? Ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Jadi tawaran Tuhan, kalau orang bekerja dengan baik, tidak usah kemana-mana, pasti tinggal di sini. Boleh bilang haleluya? Kedua, ayat 9a, lihat saja ladang yang disawit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan pada pekerja-pekerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jadi sebelum dipanggil dia kok tahu nih Ruth ini sikap dan keadaan. Ketika dia datang, dia dan mamanya datang, gempar dulu Bethlehem. Oh, ada orang luar datang. Tetapi ketika cerita dan dari kenyataan, maka orang yang bernama Boas memberi perhatian. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, aku sudah berkata pada pekerja laki-laki, jangan ganggu engkau. Saudara-saudara, inilah yang kita perlu perhatikan. Dengan demikian kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, jika engkau haus,
pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. Saudara-saudara, jika engkau haus, minumlah air. Saudara-saudara, air itu bicara tentang kekuasaan. Boleh bilang haleluya? Orang boleh makan kenyang, tapi kalau jangan minum, tetapi minum itu memang puas, saudara. Saudara-saudara, karena Tuhanlah yang memberi kita semua berkat itu. Saudara-saudara, bukan sekedar banyaknya jumlah yang kita dapat, tetapi kepuasan hati kita boleh bekerja, saudara, boleh mendapatkan hasil yang baik dan boleh memelihara keluarga kita. Saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan itu indah bagi kita. Boleh bilang amin? Kalau bicara banyak orang lebih kaya dari orang kaya di mana? Banyak, saudara. Kita dapat cerita banyak, saudara. Tetapi apa dalam puas itu? Dah. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kita puas itu. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, bagian keempat, ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suap dalam cuka ini, lalu duduklah ia di sisi Benyamin. Dan Boaz menunjukkan bertiga kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita makan sampai kenyang dan ada sisanya. Boleh bilang haleluya? Sisanya dibawa ke rumah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Sisa makanan itu bukan sekedar sisa, tapi kelebihan dibawa kepada Ruth, kepada Naomi yang sudah tua tinggal di rumah. Dan saudara, makan bicara tentang firman Allah yang berlimpah, ada lebihnya. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, firman Allah tidak pernah kurang. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 ketul roti dan 2 ikan, saudara. Tetapi dia PLB 12 bakul. Luar biasa, saudara. Sungguh anugerah Tuhan itu besar. Boleh bilang haleluya? Lalu makan bicara berkat jasmani, janji bagi Abraham untuk anak-anak Abraham. Kita anak Abraham, saudara-saudara. Janji bagi Abraham dan kita adalah anak-anak Abraham. Berkat jasmani. Boleh bilang amin? Dan saudara, banyak orang yang dapat berkat, tetapi habis di padang-padang yang tidak berguna. Ingat baik-baik. Tetapi mari kita sekarang mulai, walaupun kelihatannya sederhana, tapi kita memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Hanya orang dapat uang, minum, rumah makan, kemana-mana, ternyata kantongnya habis. Saudara-saudara, saya mengapa banyak orang bilang anak orang kaya? Karena saudara-saudara, saya tenang-tenang saja. Ada uang, nggak ada uang sama, saudara-saudara. Jadi banyak uang sama, tidak ada uang, saya bersyukur dan tenang-tenang karena saya percaya Tuhan pasti memberkati. Saudara boleh bilang haleluya? Hati saya tenang, saudara-saudara. Nah, mari saya membaca lagi, saudara-saudara. Contohnya negeri-negeri Kristen adalah negeri yang diberkati. Saudara-saudara, saya khotbah ini 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, saudara. Dan memang orang di daerah ini diberkati. Tetapi saudara-saudara, banyak orang Kristen salah menggunakannya. Boleh bilang haleluya? Saya perlu bicara ketika
cingke luar biasa tapi harga. Waduh, orang semongkol yang istilah semongkol mesti semongkol Jakarta pulang. Dan saudara cuma ingin naik pesawat dan pulang. Ingat baik-baik saudara-saudara. Dan itu adalah penyalahgunaan berkat Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, jadi saya perlu beritahu kepada saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara ketika mengalami masa susah, maka maraya. Banyak orang jual tanah, hidup sederhana, hidup sederhana lagi, hidup susah lagi, saudara-saudara. Padahal dulunya gagah-gagah dan macam-macam. Tetapi saudara-saudara, mari kita membaca Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23. Tetapi kamu, ayat 25, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahnya. Boleh bilang ya? Orang diberi makan minum dan kesakitan, penyakit di kamu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Saudara-saudara, tapi engkau harus beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita pakai berkat yang Tuhan beri untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi marilah kita memakainya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Berikut, saudara-saudara, yang kelima, Rut mendapat perlakuan istimewa. Kita membaca ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas mendapat memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diambil. Jadi saudara-saudara, rupanya berkas-berkas ini, berkas-berkas dikumpul dan diikat, dan itu daerah terlarang. Tidak orang boleh pergi karena pasti masih ada yang banyak yang jatuh. Tetapi Boas bilang di antara berkas-berkas itu pun Rut boleh datang. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita dan memberkati kita. Boleh bilang amin? Kita diizinkan untuk dekat sumber berkat. Saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Kita bercerita lain. Mari kita setia kepada Tuhan. Dan kalau kita setia kepada Tuhan, pasti sumber berkat ada dekat kita. Tanpa kita sadari, Tuhan menolong kita. Kalau saudara orang menghadapi kondisi berat ini, mari kita setia kepada Tuhan. Tidak cerita lain. Kalau saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Mendapat bagian dari timbunan berkat. Mari kita membaca Matius 25. Matius 25 ayat 21, 23. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat 23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan kau telah setia memberiku tanggung jawab yang dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan, kepada hal-hal yang kecil-kecil, yang kelihatan kecil-kecil, tapi Tuhan memberkati kita. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara,
Rut pulang dengan membawa satu eva. Di mana itu ya? Ayat berapa? Lalu ia memungut di belakang sampai petang. Dari pagi dia pungut sisa, saudara-saudara, sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dia irik. Dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saya satu eva berapa, saudara-saudara? Mari kita membaca kamus Alkitab. Kamus Alkitab. Eva. Eva, ukuran isi besar sebesar kurang lebih 36 liter. Bayangkan satu eva 36 liter. Kalau dia kerja 1 bulan saja, saudara-saudara, 30 kurang 4 itu bagi orang 4 itu 4 kali hari Sabat yang boleh kerja. Jadi 26 kali 22 liter, 572 liter. Tambah makan minum yang gratis dan kelebihannya untuk orang lain, untuk mama mertua. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, berkat-berkat yang Tuhan siapkan kepada kita mungkin kelihatan kecil, tapi kalau kita hidup dengan baik, maka itu lebih dari cukup buat hidup kita. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya tidak akan bicara panjang lagi, saudara-saudara. Saya percaya dan saudara di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, mengapa? Sebenarnya masih ada lagi, saudara, tetapi waktunya sudah cukup, saudara. Di sini saya mungkin akan berkata tentang pertanyaan ayat 10, saudara, pasal 2 ayat 10. Nanti saya khotbah minggu berikut. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Saudara-saudara, kita perlu berkata kepada bos besar kita, "Mengapa Tuhan Engkau mengasihani aku, sehingga aku mendapat belas kasihan?" Boleh bilang amin? Mari nanti terang belajar lagi ke depan, saudara. Saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan yang indah, saudara. Saya percaya kalau kita belajar Alkitab dengan baik, maka anugerah Tuhan yang kita nikmati lebih dari sekedar apa yang digambarkan oleh manusia, melainkan berkat itu berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, hari Minggu yang lalu ketika saya diminta khotbah tentang berkat jasmani, kita baca ini Rut ini, saudara. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun tidak berhenti. Dan saya kasih penjelasan tentang orang-orang yang rajin. Abraham rajin, Ishak rajin, Yakub rajin, anak dari Yakub yang dijual, Yusuf, orang yang rajin, saudara, dan luar biasa, saudara. Perhatikan baik, saya jelaskan, saudara. Dan kita berkata, kalau tidak kerja, jangan makan. Boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara, kita rajin dan berusaha untuk apa saja yang bisa kita kerjakan. Jangan lupa pikir yang besar-besar. Bagaimana Tuhan kasih yang besar, yang
kecil-kecil aja ini kan kita tidak bisa kerja. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, kita di rumah, kalau saudara-saudara pergi di rumah, kita bikin kintal penuh, saudara, penuh bahan-bahan yang sedang bertumbuh. Apa yang sedang bertumbuh? Ada kita pekamanakan singgah di kebun hari Senin. Bilang, oh kak, orang singgah di orang Binado habis ambil bibit di pertanian. Tapi kita nanti batal bilang datang di rumah. Ketika beberapa hari lalu bilang, oh kak belum bisa, kita ada halangan ini. Kita bilang, kenapa kita suruh datang di rumah supaya anda datang lihat kita tanaman-tanaman. Dan datanglah kemari dan datang lihat supaya anda tahu bahwa kita tidak berdiam di rumah. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa dalam masa susah ini, saudara, kita memang harus bekerja. Dan memang Tuhan selalu bilang kalau orang tidak kerja jangan makan. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya boleh bersyukur karena boleh menceritakan kepada banyak orang bahwa orang-orang yang menjadi teladan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang rajin. Dan saudara, itulah saudara anugerah Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Boleh bilang haleluya?